Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa sekitar proklamasi. Saya Nurbaiti Ika Pawestri dengan NIM 202060028 dari kelompok 17, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Kediri atau IAIN. Peristiwa sekitar proklamasi. A. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Ambisi Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik harus terkubur rapat-rapat. Setelah Jepang menandatangani penyerahan diri kepada sekutu pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal USS Missouri. Penandatangan ini menandakan Jepang mengalami kekalahan dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. B. Peristiwa bom atom. Di Amerika Serikat menjatuhkan bom di dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Bom nuklir atau Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, bom nuklir atau Fatman dijatuhkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Bom yang diledakan di kedua kota Jepang tersebut menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami cacat. Pada tanggal 14 Agustus 1945 atau waktu Amerika Serikat atau tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. C. Peristiwa Ringklas Dengklok. Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Ringklas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. D. Perseteruan golongan muda dan golongan tua. Pada tanggal 9 Agustus 1945, tiga tokoh Indonesia yaitu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat terbang di Dalat, Vietnam menemui Marsekal Terauchi tanggal 10 Agustus 1945. Tokoh golongan muda Sultan Syahrir mendengar siaran radio BBC atau British Broadcasting Corporation tentang kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerah kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut dalam waktu singkat menyebar ke kalangan aktivitas pergerakan baik golongan muda dan golongan tua. E. Pembentukan PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir Soekarno dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. PPKI dilantik secara simbolis pada 9 Agustus 1945
diresmikan dilakukan di kota Saigon, Vietnam dekat dengan Sungai Mekong. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Antara lain 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa, dan setelah kemudian kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Setelah adanya usulan dari golongan muda, yaitu antara lain terdiri dari Adam Malik, Sukarni, Sultan Syahrir, Wikani, Khairul Saleh, yang menghendaki kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secepat-cepatnya. F. Pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI bermula ketika pada tahun 1944 posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak di mana berbagai pulau di sekitar Papua jatuh ke tangan sekutu. Akibat serbuan yang dilakukan sekutu melalui serangan udara ke kota-kota di wilayah Indonesia seperti Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya, menyebabkan pertahanan Jepang menjadi rapuh dan bayangan kekalahan makin nyata. Adapun yang ditunjuk sebagai ketua BPUPKI ialah Dr. KRT Rajiman Widya Diningrat dan dibantu oleh 2 orang pemuda, yaitu seorang Jepang, Sucokan Cirebon, dan RP Suroso, serta diangkat pula sebagai kepala sekretariat BPUPKI yang dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. Ag Pringodikdo. BPUPKI beranggotakan 60 orang ditambah 7 orang. G. Penyusunan teks proklamasi. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung dari pukul 2 hingga 4 dini hari. Setelah konsep selesai disepakati, Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan Sayuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun berhubung alasan keadaan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. H. Pembacaan teks proklamasi. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Pringodikdo, Muhammad Tabrani, dan Trimukti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu, sangka merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Moewardi dipimpin barisan pelapor. Dalam penjelasan
tadi dapat dirangkum yaitu 1. Jepang berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia dengan cara memberikan janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso direlasikan dengan pembentukan BPUPKI serta PPKI. 2. Bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan pada tanggal 9 Agustus 1945. Ketiga, pada tanggal 26 Juli 1945, 3 pemimpin negara yang bergabung dengan sekutu yaitu Presiden Harry S. Truman dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris Raya, dan Chiang Kai-shek dari Cina. Yang keempat, peristiwa Rengglas-Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengglas-Dengklok, Karawang. Dan yang kelima, pemerintah Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 di Jawa oleh Komakichi Harada. Keenam, pengurus BPUPKI berbentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketahui oleh Kanjeng Raden Tumengku Raja Widyadiningrat. Selanjutnya, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Zunbi Inkai. Kedelapan, pada pagi hari 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringodikdo, dan Muhammad Tabrani dan Trimukti. Yang terakhir, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah atau kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.